Ya, jadi saya mulai dari yang terakhir tadi ya. Dulu Imam Malik itu kan pernah ditanya ya 43 soal. Beliau hanya menjawab 6 saja. 43 dijawab 6. Jadi berapa yang nggak dia jawab? 37 soal. Itu dia imam mazhab loh Pak. Nggak gengsi bilang nggak tahu. Karena itu dalam eh, apa prinsip yang ditanamkan dalam mempelajari agama bahwa la adri nisful ilm. Mengatakan wallahu alam, saya nggak tahu itu setengah dari ilmu. Cuman sekarang, ya, kalau Ustadz ditanya 10 pertanyaan, lalu dia cuma bisa jawab 3, ya. Pertama Ustadznya gengsi, yang kedua ini jamaahnya ini loh. Jamaahnya ngerasain Ustadznya. Ini Ustadz gimana sih? Kok ditanya wallahu alam terus? Kalau wallahu alam ngapain saya ngaji sama dia gitu. Nah, jadi maksud saya adalah bahwa apa ya? eh, Suasana yang akhirnya ya, pembicaraan tentang agama itu menjadi dibatasi ya. Kemudian dilahirkanlah ungkapan-ungkapan udah jangan nanya, udah terima saja. Sami'na wa ata'na itu benar ya. Itu ada dalam Al-Qur'an. Yaquluna sami'na wa ata'na. Tapi konteksnya apa? Konteksnya adalah Rasul Rasul yang memang oleh Allah diminta menyampaikan hal-hal fundamen, ya udah terima gitu. Tapi kalau antara ustadz sama murid ya diskusi lah gitu. Kan ustadznya bukan Rasul, muridnya juga bukan sahabat. Ya kita sama kita nih ya, saling mengisi. Jadi itu memang eh, salah satu yang menyebabkan diskursus keagamaan itu tidak produktif. Yang terjadi repetisi, pengulangan, pengulangan demi pengulangan, sehingga akhirnya terasa sekarang bahwa banyak pertanyaan yang sulit dijawab. Ya. Karena memang ustadznya merasa cukup ya dengan apa yang diajarkan, dia terima dari gurunya, dan juga muridnya juga banyak yang merasa bahwa ya sudah diterima apa adanya. Padahal ya seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa beragama itu harus ada infitah, harus ada keterbukaan. Dan itu yang ditradisikan sebenarnya oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak pernah alergi pertanyaan apapun. Ya. Nabi tidak pernah memarahi orang yang bertanya. Nabi selalu berusaha memberikan jawaban yang terbaik. Bahkan termasuk dengan cara mengalihkan yang bertanya kepada esensi yang lebih baik. Ketika akan bertanya, ya Rasulullah kapan hari kiamat? Nabi jawab, emang yang kamu sudah siapin apa? Gitu. Ya, emang kamu sudah siapin apa? Gitu. Jadi Nabi tidak pernah alergi dengan pertanyaan apapun ya, karena memang kan Islam itu kebenaran. Dan kebenaran itu ada di ruang yang terang benderang ya. Kalau sesuatu itu berada di dalam kegelapan, itu bisa jadi ya, sesuatu itu memang bukan kebenaran. Jadi uh, apa hal-hal yang Bapak sampaikan tadi itu kalau dulu itu biasa Pak. Ya, ya kalau sekarang seperti tadi lah Bapak sampaikan. Pertanyaan itu dikit-dikit main akidah kita nih sekarang Pak. Pokoknya dikit-dikit itu sudah masing-masing menjadi apa penilai dan hakim bagi saudaranya. Padahal semuanya itu penting untuk kita terus membuka diskusi dan wawasan. Tidak ada batasan, silahkan kita bertanya, silahkan kita menggali, silahkan kita mendalami. Semakin kita menggali Islam, semakin bisa menikmati keindahan Islam. Tentang syafaat, syafaat itu bahasa literlek ya, secara apa namanya, secara apa namanya itu, secara dasar itu artinya tambahan, mencukupkan. Ya. Artinya ada sesuatu yang bisa mencukupkan yang kurang. Ya. Seorang memberikan syafaat artinya dia memberikan tambahan. Kenapa ada konsep syafaat? Ya karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Dan kita punya amal-amal. Ya. Misalnya kita sholat.
Belum tentu sholat kita itu sepenuhnya dari awal sampai akhir itu baik. Rakaat pertama masih khusyuk, bisa jadi rakaat kedua, ketiga, keempatnya udah nggak keruan-keruan. Maka dalam Islam itu kalau bisa qobliyah, ya qobliyah dululah. Gitu. Kalau bisa ba'diyah, ya ba'diyah dululah. Kenapa? Qobliyah dan ba'diyah itu menutup, mensyafaat kekurangan dari yang wajib. Kalau kita punya duit, berzakatlah. Kalau sudah selesai berzakat, kalau masih ada kelebihan, bersedekahlah. Ya. Karena sedekah itu akan menutupi, mungkin pada saat kita berzakat, karena rame-rame gitu, lalu ada sombongnya dikit misalnya. Jadi kurang ikhlas. Nah itu bisa ditutupi dengan yang sunnah-sunnah itu. Itu satu. Ya, jadi amal bisa disyafaatkan, disempurnakan dengan amal yang lain. Bagian dari rahmat Allah, lebih dari itu. Syafaat itu bisa kita peroleh bukan dari diri, amal kita sendiri, tapi dari orang lain. Siapa orang lain itu? Yang paling utama tentu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga orang tua. Yang namanya orang tua kan nggak pernah berhenti doain anaknya. Ya. Bahkan ketika sudah meninggal pun di alam barzah dia mendoakan kita. Mestinya anak juga sama mendoakan orang tuanya sehingga bisa menjadi syafaat. Ada ungkapan dalam hadis Al-Quran dan puasa itu akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat. Yashfa'an li ashabihima. Kapan puasa itu bisa menjadi syafaat? Ya, kalau orang rajin puasa. Maksud rajin puasa itu bukan Ramadannya, tapi di luar Ramadan. Jadi dia menjadi ahlus siyam, ahli puasa. Dekat sama puasa, suka. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran. Kapan Al-Quran bisa menjadi syafaat? Kalau dia menjadi ahlul Quran. Ya cinta sama Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Apakah terbatas hanya pada puasa dan Al-Quran menjadi syafaat? Enggak, semua. Ya. Walaupun disebutkan dalam hadis itu yang dua ini, tapi selain dari itu juga bisa menjadi syafaat. Kita bantu orang di dunia ini, urusan apapun yang baik, itu bisa menjadi syafaat kita di akhirat nanti. Jadi, Bapak Ibu dan hadirin dan hadirat yang saya rahmati, yang Allah Ta'ala rahmati, yang saya sayangi, yang saya muliakan, intinya adalah kita mentradisikan kebaikan, berbuat baik. Ya. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang menyelamatkan kita kelak.